Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Matematika Wajib kelas 11. Langsung saja untuk melanjutkan yang kemarin, kita sudah sampai belajar menentukan fungsi kendala dari suatu permasalahan grafik maupun dari soal cerita. Nah, maka untuk yang terakhir ini kita akan belajar menentukan fungsi tujuan. Dari fungsi tujuan kita dapat menentukan pendapatan atau menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, sekarang kita perhatikan seperti contoh yang berada di soal kemarin. Ketika kita mempunyai soal cerita, maka untuk menentukan nilai maksimum atau minimum kita bagi menjadi dua. Jadi kita harus bisa menentukan fungsi kendala, kemudian bisa menentukan fungsi tujuan. Nah, perhatikan untuk menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kemarin kita sudah belajar menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala berarti yang ketika kalian sudah mempelajari kemarin, kita tentukan pemisalannya. Ini sama dengan soal yang kemarin, hanya kita tambahkan fungsi tujuan. Jadi yang pertama kita tentukan atau kita misalkan yang berada di soal. Kita misalkan kue dadarnya adalah X, kue apemnya Y. Maka supaya lebih mudah, kemarin kita gunakan tabel persediaan tepung sama gula, kita sandingkan, maka kita akan menemukan fungsi kendalanya. Jadi ini fungsi kendalanya, saya tuliskan. Fungsi kendala. Maka yang pertama kemarin kita dapatkan adalah 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 800. Kemudian yang kedua 2X plus Y kurang dari sama dengan 400. Kemudian fungsi kendala ketiga dan 4 adalah pembuat nilai positifnya, berarti X lebih dari 0. Kemudian yang terakhir adalah Y lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan tambahkan bagaimana cara mencari fungsi tujuannya. Dari soal tentunya dapat kita lihat, perhatikan. Maka yang akan kita tuju itu adalah fungsi tujuan. Di soal kita perhatikan yang terakhir, jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 per buah. Nah, ini fungsi tujuannya. Jadi ketika di soal, kalian cari mana yang fungsi kendala, mana fungsi tujuan. Nah, ini yang saya garis merah ini adalah fungsi tujuannya. Tujuannya apa? Kita akan mencari dari pertanyaannya bisa kita lihat pendapatan maksimum. Jadi berapa buah yang akan diproduksi kue apemnya sama dadarnya. Maka kita bisa menentukan pendapatan maksimum dari apa? Fungsi tujuannya. Nah, dari sini maka tinggal kita tuliskan tadi bahwa kue dadar kita misalkan dengan X. Berarti fungsi tujuannya Fx-nya itu sama dengan 300 dikalikan banyaknya kue dadarnya, berarti X ditambah dengan harganya yang berikutnya adalah 500 dikalikan dengan kue apem. Maka ini adalah fungsi tujuannya. Nah, setelah kalian bisa menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan ini, jadi kalian harus bisa menentukan ini fungsi kendala dan fungsi tujuan. Setelah itu langkahnya sama seperti kemarin, kita menentukan daerah penyelesaian atau DP dari apa? Dari fungsi kendalanya ini kita cari daerah penyelesaiannya. Caranya dengan apa? Dengan menggambarkan di grafik. Ini langkahnya sudah paham kalian. Kita misalkan X-nya 0, Y-nya
berapa, Y-nya 0, X-nya berapa, dan seterusnya. Maka ketemu titik-titiknya. Ini titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat. Tinggal kita gambarkan. Jadi yang pertama adalah 0,160. Kemudian kita gambarkan titiknya di sini berarti. Kemudian 400,0 berarti di sini. Maka ini adalah persamaan garis yang pertama. Ini persamaan garis yang kedua. Nah, tentunya kan sudah paham menentukan daerah penyelesaian atau di sini HP, maaf ya, daerah penyelesaian DP-nya biar sama. Setelah kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya, maka kita harus bisa mencari apa kemarin? Titik potong, titik batas daerah penyelesaian. Maka titiknya ini, titik yang pertama adalah berapa? 0,160. Kemudian yang C berarti 200,0. Nah, ini yang kemarin kita bahas, menentukan titik potong dua buah garis. Titik B-nya ketemunya berapa? Kan gitu. Bisa kita gunakan menggunakan eliminasi, ataupun substitusi, ataupun campuran. Ya, kita coba cari menggunakan eliminasi. 2X plus 5Y sama dengan 800. Yang kedua, 2X plus Y sama dengan 400. Karena sudah sama X-nya, berarti tinggal kita kurangkan saja. Maka 5Y dikurangi Y, 4Y. 800 dikurangi 400 berarti 400. Maka Y-nya sama dengan 400 dibagi 4. Maka Y-nya sama dengan 100. Kemudian bisa menggunakan substitusi. Berarti ini kita gunakan metode campuran. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 400. Y-nya kita ganti dengan 100. Berarti 2X plus 100 sama dengan 400. Maka 2X sama dengan 400 dikurangi 100. Berarti 2X sama dengan 300. Berarti X-nya sama dengan 300 dibagi 2 sama dengan 150. Maaf. Maka kita bisa menentukan titik B-nya, yaitu 150,100. Nah, dari titik-titik uji atau titik-titik batas ini, kita bisa menentukan nilai maksimum minimumnya. Dari mana? Dengan memasukkan ke nilai fungsi tujuannya. Tadi kita dapatkan fungsi tujuannya adalah f(y) itu sama dengan 300x ditambah dengan 500y. Maka titik-titik yang tadi kita dapatkan, kita ujikan, kita masukkan ke fungsi tujuannya. Mana yang bernilai paling besar atau mana yang bernilai paling kecil. Tinggal kita masukkan. Titik yang pertama titik A, 0,160. Berarti 300 dikalikan 0 ditambah 500 dikali 160. Ketemunya adalah 80.000. Titik yang kedua 150,100. Ini titik B tadi. Berarti 300 kali 150 ditambah 500 kali 100. Ketemunya adalah 95.000. Titik yang berikutnya yang ketiga 200,0. Berarti 300 kali 200 ditambah
500 dikali 0, ketemunya adalah 60.000. Dari ketiga hasilnya ini, maka karena yang ditanyakan adalah pendapatan maksimum, berarti kita cari yang paling besar. Berapa pendapatannya? Pendapatannya adalah yang paling besar adalah 95.000. Begitu pula ketika ditanyakan bukan pendapatannya, tapi berapa kue, misalkan pertanyaannya kita ganti berapa kue apem yang diproduksi supaya pendapatannya maksimum. Karena pendapatan maksimum adalah diperoleh dari titik B, maka di mana? Berarti supaya pendapatannya maksimum, kue apemnya, apem adalah, kue dadarnya adalah X, berarti kue dadar yang diproduksi berapa? 150. Sedangkan apemnya adalah Y, berarti yang diproduksi berapa? 100. Jadi kalau ditanyakan adalah supaya pendapatannya maksimum, berapa kue dadar yang diproduksi? Jawabannya adalah 150. Atau begitu pula sebaliknya, berapa kue apem yang diproduksi supaya pendapatannya maksimum? Berarti 100. Nah, dari program linear, tujuan akhirnya kita adalah bisa menentukan ini, pendapatan maksimum atau barang maksimum yang diproduksi dan seterusnya. Nah, saya ulangi poinnya. Ketika kalian mengerjakan soal program linear, maka kalian harus bisa menentukan pertama fungsi kendala. Fungsi kendala untuk menentukan apa? Daerah penyelesaian. Sedangkan fungsi tujuan berarti untuk menentukan apa? Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Jadi ada dua yang harus kalian perhatikan di situ. Harus bisa menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Ini dari soal cerita, begitu pula dari soal yang bentuknya grafik sama. Berarti kalian harus bisa menentukan fungsi kendala sama fungsi tujuan. Saya kira seperti itu. Silahkan setelah ini kalian bisa mencoba latihan dan untuk segera dikumpulkan. Materi untuk program linear selesai. Setelah ini maka besok pertemuan berikutnya adalah kita adakan penilaian harian. Saya kira seperti itu. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.